warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya hari ini kita bisa bertemu kembali di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati. ini yang muda dan sangat bersemangat sekali ketahuan nih dari mana biasanya? Dari yang sini bukan, maksudnya ini biasanya kalau semangatnya kayak begitu masih gairah-gairah muda. mungkin Teman-teman dari mana sih? kan dari Tahu nggak? SMK. Tahu nggak dari mana? Dari Tahu nggak mana? SMK. Ada apa? SMK BK Depok. Depok. Iya. Ini adalah calon-calon pemimpin ini kayak gini nih. Betul. Kalau Ya. jadi pemimpin tentunya harus teguh pendirian ya. Iya, Nggak- tegas. Ya kan? Walaupun sebenarnya kalau memimpin tuh nggak harus kita di depan. Karena namanya mimpin bisa juga di belakang. Ya, bukan pemimpin dong kalau di belakang. Nah, mimpin bebek di belakang. Oh. Ya kan? Nggak ada. Iya, makanya kalau mimpin bebek nggak mungkin kita mimpin bebek di depan. Ya kan? Pemimpin itu bisa di depan, bisa di belakang. Bisa Contoh, bisa di sebelah juga. ya, yang penting misalnya begini, kalau hal makan dia harus di belakang, semuanya kenyang dulu baru Ya, dia belakang. betul. itu. Tapi kalau mengarahkan dia harus di depan dong. Di Ini depan, memberi contoh. Memberi contoh. Ya. Nah, misalnya kalau ada perang, malah justru dia harus membuat pasukannya harus siap di depan. Ya, betul. Ya. Berbicara soal pemimpin hari ini, alhamdulillah kami di Cerita Hati bisa menghadirkan seseorang yang sangat penting. Tentunya beliau adalah pemimpin daerah di salah satu wilayah di Indonesia. Tepatnya di Batang. Batang. Batang itu berarti daerah Iya, dekat apa ya? di bawahnya pohon, di Ah, daun. itu batang. Mulai Batang kan? pohon. Iya kan, Mulai. batang baru daun. Ah. Kebetulan ini pemimpin Batang itu baru naik daun. Naik daun artinya gaya kepemimpinannya yang berbeda Alhamdulillah. dan banyak sekali perkembangan-perkembangan yang dirasakan oleh masyarakat Batang. Oleh Ya. karena itu kita menghadirkan di sini supaya kita bisa sharing, bisa tahu, menjadi inspirasi Ya. cerita hatinya seorang pemimpin daerah Ya. dari Batang. Kita langsung panggilkan saja Bapak Yoyo Rio Sudibyo. Assalamualaikum Bapak. Pagi Pak, Mbak Desi. Terima kasih Bapak Rio. Ya Bapak Allah. Yoyo. Sudah puluhan tahun kepingin lihat orangnya baru kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Bupati sering Ya Mas. Ya. kayak mimpi ya ketemu ya. Kayak mimpi sih. Saya sering ketemu dalam mimpi. Monggo silakan Pak Yoyo. Ya, ini dia Bapak Bupati Batang, Bapak Yoyo. Pak Yoyo nih masih muda ya, kelihatan nggak beda jauh umurnya dengan saya, Tama ya. Tapi beliau ini sudah memimpin satu daerah dan kemudian justru awalnya Bapak dari dinas di militer ya Pak ya? Aku tentara Mbak. Ya Oh, oke. tentara. Bapak dari tentara. Mantan Mantan tentara. tentara. Ya Bapak dari tentara kemudian memilih untuk pensiun dini, pindah menjadi pengusaha lalu akhirnya menjadi seorang bupati. Jangan pengusaha lah. Apa Kalau tuh? pengusaha itu kayaknya gede banget. Oh jadi? Pedagang aja. Oh pedagang. Oke. Pedagang besar. Mungkin bisa. Terlalu besar kalau pengusihi. Bisa aja. Bapak mungkin bisa menceritakan nih dalam karir Bapak seperti apa sih? Memang cita-cita aku waktu kecil tuh kepingin perang Mbak. Kepingin perang, Pak. Kepingin perang. Jadi tentara itu perang gitu ya, Pak ya? Iya, pengen perang. Oke, konotasinya Makanya banyak sekali saya terobsesi oleh film-film perang. Terakhir itu waktu saya SMA terobsesi oleh film Platoon itu. perang. Oh, Perang itu Vietnam Platoon itu. ya, Ya. betul. Perang Itu Vietnam. luar biasa mengobsesi jiwa saya. Iya. Kemudian saya daftar waktu itu yang pertama nggak masuk karena umurnya belum sampai ya. Kemudian saya kuliah Pendaftaran di kedua. Undip ya. Waktu itu kuliah di Undip semester 3 kita masuk penjaringan lagi, alhamdulillah masuk ke akademi Lulus. militer lulus ya. Lalu kemudian setelah itu berapa lama Bapak tugas di militer? Puluhan tahun Mbak, kurang lebih 14 tahun lah. 14 Di tahun. mana aja itu sempat pindah ke mana-mana. Waduh udah muter-muter. Tapi saya pertama lulus langsung di Jakarta. 94 itu saya sudah masuk Jakarta sampai dengan 2004 saya keluar Jakarta. Jadi pertama saya tahu kerja itu ya di Jakarta ini. Oke. Terus kemudian Bapak memutuskan untuk pensiun dini. Apa yang membuat Bapak memutuskan untuk pensiun dini dari dunia militer? Padahal itu cita-citanya loh, Pak. Ini pertanyaan yang ke1000 sekian orang Wah. kalau Oke. ketemu dengan Berarti saya. nggak usah dijawab, ntar nanya orang lain aja Pak. Betul. Karena Jadi emang pedagang.
Kan enak jadi militer, Pak. Karena emang mungkin aneh ya, pada saat karir saya Lagi naik, naik-naiknya, iya. pangkat mayor, Iya. bisa dibayangkan nggak? Saya pakaian mayor dulu pada saat saya masih muda, pangkatnya merah di Iya, sini. iya. Kan wajahnya juga nggak jelek-jelek amat. Saya. Enggak, Iya. Pak. Ya, ya. Istilahnya Lulusan kalau akademi. itu idaman lah. Tambah ganteng gitu, Pak ya. Lulusan akademi, pangkatnya merah di sini, Gagah mayor. gitu ya. Iya. Tahu-tahu datang ke ibu, bapak, saya pamitan, wahai ibu, wahai bapak, izinkan saya untuk keluar dari TNI. TNI. Kalau Mbak Desi sebagai ibu saya jawabannya gimana? Kamu Jangan, nyari apa saya- sih, Nak? Apalagi yang kamu cari? Udah enak toh, udah bisa punya jabatan, kok malah pergi? Nah, pasti gitu jawaban. Ini sinetron banget loh ya. Ada tambahannya, ada tambahannya. Ada tambahannya. Waktu itu mak saya itu ada tambahannya. Kowe iki kentir, Bang. Oh itu istilahnya lah itu. Oh, soalnya bukan ibunya nih, saya jadi nggak bisa mengeluarkan istilah itu. Itu artinya apa? Gilule gitu. Oh gilu leh gitu. Gilule Oh. gitu. Kentir itu Gila lu. podo karo edan. Kowe iki edan, Oh, Bang. oke. Kowe iki wis tak sekolah nih. Iya. Kalau orang tua kan ini buat ini buat ini Iya, gitu loh. kepala udah jadiin kaki, kaki jadiin kepala, udah untuk nyukulain kamu. Iya. Kenapa harus keluar? Iya, tapi waktu itu saya jelaskan. Waktu itu saya sudah mulai usaha di Papua. Jadi pada saat saya didinaskan oleh negara untuk dinas di Papua itu, untuk nyamar jadi pedagang, saya intel. Saya dagang betulan. Nggak taunya enak banget jadi pedagang. Keterusan deh, tadinya dari Iya, samaran menjadi keterusan, kenyataan. Keterusan. Masya Allah, itu keterusan saya. Akhirnya saya harus memutuskan. Nggak elok rasanya kalau saya menjabat sebagai aparat keamanan, kemudian saya dagang. Tidak elok juga pada saat saya harus berdinas, bertugas, tapi waktu saya tersita untuk dagang. Akhirnya saya harus memutuskan, kaki saya harus berdiri dalam sebuah kapal. Tidak boleh dua-duanya jalan. Kapal. Akhirnya saya izin sama orang tua saya, ya pertama nggak diizinkan. Nggak diizinkan. Akhirnya malah dimarahi ya. Saya sampai nggak berani pulang tuh sampai hampir setengah tahun lah. Karena dimarahi. Waktu itu udah nikah? Sudah, Sudah nikah? sudah punya anak saya. Malah anak saya ini ikut karena masih liburan. Nah, kemudian terus saya coba. Yang saya bawa untuk dagang saya itu anak-anak kampung. Anak-anak kampung saya kebetulan di situ, maaf ya, ada yang nggak ada tangannya, ada yang banyak anak yatim piatunya, banyak yang tidak sekolah, ada orang tuanya yang kesangkut rentenir di pasar dan lain sebagainya. Terus berkembang. Itu di Papua? Papua, Di Papua. di Papua. Nah, suatu ketika saya tidak izinkan, terus saya nggak berani pulang, saya coba terus, sampai akhirnya saya sampaikan kalau saya tidak diizinkan untuk keluar dari TNI, saya tetap dinas, anak-anak ini mau saya kembalikan semua ke kampung. Nah, ibu saya itu Nggak tega. sampai bilang gini, jangan, si itu kasihan, ibunya kesangkut rentenir di pasar, si itu sudah bisa benerin rumah orang tuanya, jangan, dia kan anak yatim, jangan. Intinya sampai suatu saat ibu saya, terserah kowe le, mutuske nanti terserah. Saya cuman bisanya mendoakan kamu. Alhamdulillah. Ya. Terus berangkat jadi pengusaha Pedagang tua. tadi. Saya putuskan, saya bismillah keluar dari dinas militer, saya tak dagang. Mulailah saya dagang. Oke, cerita dari pedagang menjadi seorang pemimpin. Setelah yang satu ini akan kita ungkap tetap bersama kami di Cerita Hati, karena setiap cerita Berkesan di hati.